Halo semuanya, selamat datang channel Fitra Eri. Haha, collecting day hari ini. Kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya, habis saya review Nissan Z Nismo, Fairlady Z Nismo dari Evans Motor. Benar-benar bikin saya kepincut. Akhirnya saya SPK mobil itu kemarin. Dan karena mobil ini sudah ada di Indonesia, nggak perlu nunggu seperti GRMN Yaris. Tadi pagi juga udah saya lunasin semuanya. Akhirnya sekarang tinggal ngambil mobilnya. Selalu excited ya kalau mau ngambil mobil baru seperti ini. Nah, ini kita di Evans Pantai Indah Kapuk 2. Sebenarnya saya SPK-nya itu ngeliat mobilnya itu di Evans Pondok Indah. Nah, kenapa saya bawa ke PIK 2? Saya memang minta ke Evans Motor, boleh nggak serah terimanya di Evans PIK 2? Karena setelah ngambil mobilnya, saya bisa langsung bawa jalan. Minimal saya bisa langsung ngerasain dan jalanan di sini nggak macet, beda sama di Pondok Indah. Udah nggak sabar kasih. Udah ada, ini belum ada plat nomornya, jadi karena baru SPK-nya kemarin, plat nomornya itu baru diurus hari ini. Moga-moga sore ini selesai, tapi nggak apa-apa, kita serah terima dulu mobilnya. Halo Mas Pika. Pak Ivan, Apa kabar Mas? baik Pak Ivan, ketemu lagi. Hari yang ditunggu-tunggu ya. Hari yang ditunggu-tunggu, dan terima kasih loh udah udah mau bawa mobil ini ke Evans PIK 2. Saya yang terima kasih Mas Pika udah percaya sama kita semua. Percaya dong kalau mau Evans, percaya. Itu. Ya, selain saya sering bikin video-video review di Evans, saya tahu Evans sudah lama, udah 20 tahun lebih di bisnis importir umum mobil-mobil keren kayak gini. Oke, jadi ini unit yang kemarin ya Pak ya? Ini unit yang kemarin. Unit yang kemarin udah di PDI juga ya? Udah di PDI semua, udah kita cekin semua, dan surat jalan sedang kita buat. Iya, nanti kalau misalnya ternyata surat jalannya selesai, habis kita syuting, itu langsung saya bawa aja mobilnya. Tapi kalau misalnya ternyata belum selesai, nggak apa-apa, tinggal di sini aja dulu, nanti tinggal dikirim ke rumah aja. Kita towing aja kan. Iya, tapi kita bisa serah terima resmi sekarang. Ini saya mau serah terima perlengkapannya semua Mas Wika. Itu transferan udah beres Pak ya? Udah dicek beres ya? semua. Siap, terima kasih. Ini buku manualnya Mas. Oke. Buku manualnya. Ini kunci serepnya. Ini pasti nih, saya yakin banget pasti buku manualnya bahasa Jepang nih. Karena ini depannya juga udah depannya aja udah semua. Jepang ya. Karena seperti Anda tahu, ini yang saya beli ini yang Z Nismo yang spek JDM. GDM punya ya. JDM. Jadi semuanya pasti akan bahasa Jepang. Kita lihat ya. Ini jadi bisa lihatnya dari gambarnya aja ya. Nggak apa-apa, ini akan disimpan nanti sekali-sekali. Nggak tahu kapan ya. Nggak tahu kapan, jadi kalau kita jual mobilnya ya dengan buku manual yang memang bahasa Jepang juga. Dan original semua ya ini. Original semua, iya. Ini buku servis nih, cuman kan saya nggak mungkin servisnya ke Nissan Jepang nih Pak Ivan. Jadi kita servisnya nanti di Evans Motor ya? Iya, jadi nanti kalau Mas Wika mau servis semua tinggal kontak representatif kita. Iya. Nanti habis itu kita aturin servisnya semua. Dan juga begitu kalau misalnya ada mau klaim keluhan, klaim warranty. Oh ya, ada warranty 2 tahun tinggal ya? hubungin kita aja semua. Servis gratis sampai berapa kilo Pak? Servis gratis itu 2 tahun Mas. 2 tahun? Oh aduh, enak banget, bener-bener kayak beli mobil di APM. Iya. Jadi emang saya senangnya kenapa beli di Evans Motor Pak, karena saya sering bikin konten di situ, jadi saya tahu nggak cuma jual mobil tapi after sales-nya juga. Gitu. Iya. Karena penting banget after sales kalau mobil seperti ini. Iya, pasti. Tentang setelah deal-nya tuh gimana semua. Nah, di bawahnya ada ini Mas. Ada perlengkapan lain. Oh, oke. Oh, ini sih nggak ada ban serep pasti ya? Iya, nggak ada Mas. Kayaknya dari depan deh Pak. Ini kayaknya dari nah. Oh, oke, ini ada subwoofernya Bose. Oh, itu ada tire repair kitnya ya, tire repair kit. Ini pompanya, ini tow buat townya, ya. tow hooknya. Oke, jadi udah ada di situ ya. Dan juga ini. Terus ini dulu. Oh, ini ada kunci cadangannya juga ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu Mas. Cadangannya di sini. Wah, terima kasih. Walaupun kuncinya tidak spesial sama sekali. Tidak spesial. Kan
pas lihat mobilnya baru spesial, betul. jangan kuncinya. Nissan sampai GT-R aja tuh kuncinya biasa banget semuanya. Tapi ya yang penting mobilnya. Jadi ini saya kantongin. Ada perlu tanda terima yang saya itu Pak? Ini tanda terima semua. Jadi ini kan tanda terima dari kita menyerahkan Mas Pika. Oke, siap. Dan ini untuk Mas Pika. Oke, terima kasih. Jadi ada 2 pieces kunci remote ya. Ada 1 set manual book, ada 3 pieces. Kompresor angin dan cairan ban, besi towing, karpet. Iya, siap. Terima kasih, terima kasih. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, Mas. Oke, Pak Ivan. Jadi ini sekarang sudah secara resmi diserahkan ke saya ya, Pak ya? Iya, sudah. Sekarang tinggal waktunya dites, Mas. Siap. Saya pun juga penasaran gimana rasanya. Saya izin dulu sebelum ngetes, saya jelasin lagi dikit tentang mobil ini. Siap. Terima kasih, Mas. Pak Ivan. Terima kasih. Nanti kalau misalnya sampai selesai syuting belum jadi plat nomornya, tolong dikirim ke rumah aja, Pak. Oke. Terima kasih. Makasih, Mas. Terima kasih. Oke. Akhirnya sudah sah mobil ini, sudah diserah terimakan. Sekarang udah jadi tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab Ivans Motor lagi. Dan kita cek semuanya. Benar-benar masih mulus ya. Padahal ini mobil benar-benar dikapalkan dari Jepang nih, dari Jepang langsung. Jadi pasti banyak resiko sama perjalanan, tapi nggak ada. Karena Ivans juga menjamin kalau ada cacat itu tidak boleh ditolak mobilnya, tidak diterima, nggak ada sama sekali. Oke, kita lihat interiornya. Oke, masih ada plastik di sini. Tapi ini bukan plastik untuk dikletek ya. Ini plastik dilepas gini aja nih. Oke. Nah, ini ada plastik ya nanti buat istri deh. Oh, yang dikletek yang ini, yang di pedal. Nah, itu banyak tuh bisa dikletek, cuma nggak apa-apa deh. Nanti buat istri saya aja deh yang ngeletek. Soalnya istri saya terus terang lumayan shock pas saya bilang saya mau ngambil mobil ini. Walaupun saya bilang ini mobil cocok loh buat kita pacaran berdua karena ini joknya 2 dan ngomong-ngomong jok, ini Recaro, ini baru aja mengumumkan kebangkrutannya yang Recaro Jerman ya, mungkin ini Recaro Jepang nih kali ya. Tapi justru kita beruntung masih bisa dapat produk Recaro. Siapa tahu nanti ke depannya udah nggak ada yang pakai Recaro lagi kalau bangkrut beneran. Oke, mulus semuanya. Kita nyalain dulu. Nah, ini nggak ada peringatan sama sekali ya, normal semuanya. Mesinnya halus banget ya. Suara knalpotnya sangat halus. Sebenarnya berharapnya ada lebih suara yang berkarakter. Tapi menurut review di luar sih katanya kalau lagi di bawah jalan katanya suaranya cukup berkarakter keluar. Dan kalaupun ternyata suaranya terlalu halus, gampang kita tinggal ganti knalpot. Tapi kalau modifikasi yang berat sih kayaknya enggak ya, karena ini mobil yang benar-benar spesial gitu ya, dari Nismo gitu ya. Sayang kalau dioprak-aprek. AC-nya benar-benar masih, ini sih kayak Nissan ya. Ya emang Nissan sih ya, benar-benar tombolnya masih ini. Oke, kilometernya baru 17. Benar-benar mobil brand new, ini paling cuma jalan di pelabuhan aja buat dikirim ke sini. Oke, sekarang saya akan untuk pertama kalinya jalan pakai mobil ini. Waktu pertama kali saya review saya bilang kalau nanti ada yang beli boleh dong pinjemin ke saya penasaran rasanya gitu ya. Ya udah nggak perlu minjem lagi, udah punya sendiri. Oke, diisiin bensin. Bensinnya diisiin hampir 3/4. Wow, terima kasih. Lumayan, nggak perlu ngisi bensin untuk 200 kilo lagi lah kira-kira. Oke, sekarang kita jalan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini sengaja saya nggak kasih kaca film dulu ya. Nanti saya mau kasih kaca film sendiri. Rilis parking brake. Oh iya, ini bukan parking brake. Ini apa? Elektronik, jadi kebawain gitu ya. Nah, asik juga narik gitu. Oke, ini mobil plat nomornya lagi dalam perjalanan. Jadi plat nomornya udah selesai, plat nomor sementaranya, tapi masih dalam perjalanan dari Polda ke Evans Peak 2. Makanya saya nggak berani bawa mobil ini ke jalan raya, jalanan umum. Ini kita di jalanan kompleks aja, karena ya belum ada plat nomornya. Jadi hanya di jalanan kompleks perumahan. Dan ini cuma buat ngerasain aja impresinya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Kita di mode standar aja dulu. Aduh, senengnya akhirnya punya satu produk spesial lagi dari Jepang. Alhamdulillah. Matic-nya halus perpindahannya. Iyalah, Matic-nya Mercy. Tadi lewat garis kejut. Iya, ini mobil suspensinya emang lumayan keras, tapi masih normal lah, keras normal, keras mobil sport. Memang yang Nismo ini dia lebih keras dibandingkan yang Z biasa, tapi nggak sampai nggak nyaman gitu. Ini masih jauh lebih nyaman dibandingkan GRMN Yaris. GRMN Yaris mau bener-bener suspensi balap. Kalau ini masih suspensi mobil sport. Setirnya direct banget. Wih. Kalau saya masukin ke mode sport, oh dia langsung naik. Kalau sport plus, oh dia langsung turun gigi lagi. Oh, ada suara knalpotnya. Nah, kita pakai manual ya. Oh, ada dengungannya, cukup keras juga dengungannya. Nah, ini yang gak kedengeran waktu saya ngegas di showroom. Ternyata ada dengungannya. Kalau di Sport Plus keluar dengungannya. Kalau di Sport juga keluar. Kalau di standar, di standar nggak keluar. Wah, kayaknya akan pakai Sport aja deh. Aduh, merdu suaranya. Ada brepnya juga ternyata, pindah giginya. Brep. Kedengaran banget suara V6-nya. Tapi saya nggak mau gaspol dulu ya. Saya nggak mau gaspol, nggak mau ngabisin RPM. Karena saya baca-baca di forum bahwa mobil ini walaupun metalurginya sudah sangat bagus, dan sebenarnya nggak apa-apa juga kalau misalnya langsung digeber, tapi disarankan oleh Nissan-nya itu tetap ada proses running in. Ya sekian ratus kilo kita bawa normal gitu ya. Jadi dia membuat mesinnya jadi lebih awet. Nah, itu yang tidak perlu dilakukan kalau kita mobil listrik. Tapi ini berhubung bukan mobil listrik ya, kita lakukan deh. Tiap pindah gigi loh udah berubup. Dan ini 420 HP ya. Walaupun saya nggak ngerasain tenaganya, tapi saya lihat review di luar sih kenceng. 0-100 ya di 4,0 detik kalau nggak salah. Nanti saya pengen nyoba sendiri sih. Saya juga pengen nyoba mobil ini tuh nanti di sirkuit. Dan ini walaupun di sport mode, sport plus, suspensinya nggak tambah keras ya, karena dia suspensinya bukan adaptif. Dia suspensi fix gitu. Nggak masalah sih, karena memang mobil sport kayak gini ya mendingan udah suspensinya langsung sport, malah mungkin lebih reliable karena nggak ada elektronik apapun suspensinya. Masih oke kok. Ini dipakai harian masih oke. Bukan keras, yang ini masih lebih empuk dari GTR. Even GTR yang biasa aja masih jauh lebih keras daripada ini. Ini masih oke. Kerasa keras, tapi bukan keras yang menyiksa.
Tapi minimal dengan lumayan keras seperti ini dia udah lebih track ready dibandingkan Z yang biasa. Enak, posisi nyetirnya enak, visibilitasnya juga enak. Ke belakang emang visibilitasnya sempit ya, tapi minimal kita bisa ngeliat lah sebagian. Seneng banget lihat gauges ini. Lihat gauges yang 3 buah ini bener-bener analog. Ada nuansa old style-nya gitu, ada nuansa retronya. Apalagi kan mobil ini memang bentuknya juga ada 240Z-nya gitu, terutama di bagian belakang tuh 240Z sekali tuh. Jadi memang banyak yang mobil-mobil yang udah punya heritage kuat gitu, dia desainnya itu mengambil inspirasi dari generasi pertamanya atau pendahulunya. Laju nih mobil. Terasa lumayan effortless juga dengan 9 speed ini. Tapi emang kalau misalnya kita pakai mode otomatis memang berkurang unsur sportiness-nya itu, karena ini kayak gini aja nih, saya di gigi 6, gigi 7 padahal kita cuma lari 68, 69. Dan kalau kita ngegas dia butuh waktu untuk kick down. Harus di Sport Plus atau kita pakai manualnya aja. Manualnya enak kok, manualnya cukup cukup responsif karena memang sudah dipercepatkan perpindahan giginya. Cuman banyak banget sih 9 tuh, kayaknya 9 tuh emang kebanyakan deh. Buat saya 8 aja kebanyakan, mestinya maksimal tuh 7 kali ya. Oh cepet, pindah giginya cepet. Pindah giginya mirip dual clutch. Jalan-jalan sore gini, ada sinar matahari senja gitu ya. Pasti keren banget deh dilihat dari luar nih mobil. Nah ini kan servis pertama sampai 2 tahun itu ditanggung oleh Evans Motor gratis. Jadi nanti kan tiap 6 bulan akan saya servis. Tapi kalaupun sebelum waktunya servis, tapi kira-kira running in-nya udah selesai, udah cukup banyak saya bawa, saya mau coba akselerasinya pasti. Audionya baru bisa radio, saya belum ngubungin ke Apple CarPlay ya, mungkin nanti aja kalau udah dikirim ke rumah mobilnya. Enak banget suara 6 silindernya, ternyata kayak simfoni gitu. Nah sekarang kita coba klaksonnya, karena mobil Jepang kadang-kadang klaksonnya suka mengecewakan. Kita coba ya, buka dikit biar kedengeran. Oke, suaranya berwibawa. Tempat duduknya enak banget sih. Tempat duduk bukan tempat duduk empuk ya, tapi pas aja gitu sama badan. Ini enak sih buat mobil sport yang bisa dipakai santai buat harian gitu ya. Kalau kayak Civic Type R itu enak buat front wheel drive, tapi dia manual juga. Terus GRMN juga manual. Wah itu sih bener-bener gak enak buat harian. Subaru tuh paling enak buat harian, tapi dia juga manual. Nah kalau ini karena dia matic jadi santai gitu bawahnya. Ini tuh kerasnya mirip apa ya? Mirip Subaru lah. Sedikit lebih keras dari Type R. Nah, suspensi sekeras Type R aja itu udah bagus banget di sirkuit. Ini juga pasti bagus deh handlingnya. Apalagi bannya nih, Dunlop SP Sport Max ini kerasa banget, direct. Emang ban sport sih.
Nggak nyesel deh. Nyetirnya enak, suaranya merdu, handlingnya juga mestinya ini enak banget. Tenaga saya belum coba, tapi saya percaya sama review-review di luar dan figur tenaganya. Dan warnanya, saya suka banget saya dapat warna yang ini nih, yang grey. Kontras gitu sama merahnya dan Nismo banget gitu, grey sama merah ini nih. Karena mungkin yang GTR Nismo-nya juga sama kan warnanya seperti ini. Seneng ngacanya, siluetnya keren. Alhamdulillah. Seneng banget rasanya nyoba pertama kali mobil itu keluar dari dealer. Saya yakin kalau misalnya Anda yang pengalaman beli mobil baru pasti ada excitement berbeda gitu ya pertama kali nyetir mobil ini. Tapi sayangnya plat nomornya belum datang sampai sekarang. Jadi kemungkinan nih mobil akan saya minta di towing ke rumah dan nanti plat nomornya juga akan nyusul begitu plat nomornya udah datang. Katanya plat nomornya sih on the way. Nah, seneng banget akhirnya bisa punya yang spesial lagi dari Jepang. Ini pertama kali saya punya Nissan Sport langsung yang Nismo-nya. Dan nantinya pasti saya akan bikin konten-konten mobil ini. Dan kalau memungkinkan saya juga pengen nyoba mobil ini di Mandalika. Tapi yang sekarang prioritas saya adalah ngelobi istri saya dulu. Karena dia cukup shock pada saat saya bilang saya mendadak tiba-tiba mau ngambil ini, tapi dia bilang ya udah pokoknya harus jual yang setara di rumah. Kalau yang setara ya, ini kan Nissan. Nissan itu kan satu perusahaan sama Datsun. Apa Datsun yang itu aja yang kita jual ya? Tapi pasti nggak, pasti proposalnya nggak diterima. Saya sih masih berharap nggak perlu ada yang dijual, tapi kayaknya harus. Istri sih minta ada 2 yang dijual untuk mobil ini, tapi saya lagi usaha 1 aja yang dijual. Kira-kira apa dari yang saya ada di rumah yang kira-kira layak dijual untuk digantikan mobil yang spesial ini? Ya itu nanti deh, tolong doakan semoga perjuangannya bisa di rumah. Dan saya juga berterima kasih ke Anda semua karena support Anda, karena kompor-kompor dari Anda juga akhirnya kita bisa bawa pulang mobil ini. Dan saya doakan bagi Anda yang pecinta otomotif bisa dimudahkan jalannya, dimudahkan rezekinya untuk mendapatkan mobil impian yang Anda inginkan. Tapi yang penting kerja di jalan yang halal dan rajin bekerja serta harus memiliki manfaat untuk orang lain. Semoga Anda semua diberi kesuksesan ke depannya. Oke, sekian aja serah terima Nissan Fairlady Z Nismo ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra jika Anda belum. Kira-kira saya enaknya bikin konten apa aja pakai ini mobil? Silakan komentar di bawah juga. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.